Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa hizbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi. Salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyyil karim alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil umma wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرة المحترمين الحبائب حبيب محمد رزق شهاب حفظه الله، حبيب عبد الرحمن حفظه الله، para asatidz Ustaz Farhan bin Ja'far bin Talib, Ustaz Andri Kurniawan, dan para asatidz dan habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ustaz Rifki di sini. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita bersama-sama mempertautkan hati kita dalam nikmatnya ukhuwah. Terasa bahwa kaum muslimin berada dalam kal jasadil wahid, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksana satu tubuh. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dulu kalian berada di tepi jurang neraka, kemudian kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan dengan ukhuwah. Alhamdulillah, di malam ini kami dari Muamalat berinisiatif untuk menggelar acara di mana kita akan mendengarkan bersama taujih dan muhadharah am yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Rizq Shihab hafizahullah ta'ala, di mana kita berharap dengan apa yang disampaikan oleh beliau kita memahami bagaimana harus bersikap di saat berada di tengah zaman yang akhir ini. Beliau akan memberikan dawabit dan panduan-panduan kepada kita semua, apa yang harus kita lakukan di akhir zaman, di mana umat semakin hari kita lihat tercerai-berai, di mana umat terus-menerus didesakkan oleh musuh-musuh Islam untuk berada dalam kondisi terpetak-petak. Hari ini kita buktikan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin itu bersaudara. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahdhuluhu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yusharu ila sadrihi 3 marrat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan menzalimi saudaranya. Dia tidak akan merendahkan saudaranya. Dia tidak akan menyia-nyiakan saudaranya. Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna. Taqwa ini tempatnya di sini. Taqwa hahuna sampai 3 kali. Taqwa itu tempatnya di dada sini.
Dihubungkannya ukhuwah itu dengan takwa Allah, derajat yang paling tinggi di mata Allah, muttaqin. Karena memang dasar daripada ukhuwah itu adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan alhamdulillah, inilah yang kita inginkan. Inilah maksud daripada muamalah, mengadakan acara ini, mempertautkan hati kita dalam nikmatnya ukhuwah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya kita akan dengarkan tilawatul Quran kepada Adinda Fani Maulana. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiral jazaa. Kita sampaikan kepada akhina Fani Maulana. Ma'asyiral hadirin, marilah sama-sama kita ikuti dengan khidmat, taujih, tabligh dan muhadharah am yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dengan tema kehidupan akhir zaman. Falyatafaddal ya Al-Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul masyaikh al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya serta menghadapi berbagai macam tantangannya, tapi mereka tetap tekun, sabar, tegar, tabah, sehingga acara ini tetap bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Karenanya kita doakan semoga segenap panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ini secara khusus kita sampaikan
kepada lembaga muamalah selaku tuan rumah, yaitu suatu lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang peran, fungsi dan tugasnya adalah di khidmatil ummah, membantu fuqara wal masakin wa tu'afa, begitu juga melakukan berbagai macam bakti sosial dan berbagai kegiatan kemanusiaan. Kita doakan mudah-mudahan lembaga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai lembaga yang manfaat untuk kepentingan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan kalau pada malam hari ini saya bisa memenuhi undangan lembaga muamalah dalam rangka untuk bisa memberikan motivasi kepada umat Islam membangun kekuatan persaudaraan dan persatuan di antara mereka, khususnya hidup pada situasi seperti saat ini. Karenanya kita berikan apresiasi dan penghargaan kepada Yayasan Muamalah dan segenap pengurusnya. Di sini ada akhina Al-Fadil, Al-Ustadzul Mahbub, Al-Muhtaram Al-Mukarram, Al-Syekh Farhan bin Ja'far bin Talib. Begitu juga ada Ustadz Rifki bin Talib. Dan tadi pembawa acara kita Ustadz Nadir Basyaib. Dan begitu juga para ustadz yang lainnya. Semoga mereka semua diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan amanah di lembaga muamalah ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya informasikan terlebih dahulu, malam ini saya hadir di kota Malang ini tidak sendiri. Dari Jakarta saya didampingi oleh kawan-kawan seperjuangan saya. Ada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas yang duduk di ujung sana. Beliau adalah Dewan Pembina daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Kemudian masih ada di sini Kiai Haji Misbahul Anam yang duduk di sebelah Ustadz Rifki. Beliau adalah Ketua Dewan Syuro daripada Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Kiai Haji Misbahul Anam At-Tijani. Kemudian masih ada bersama kami Kiai Haji Ja'far Siddiq. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Jadi kami datang kemari dari Jakarta, alhamdulillah, untuk melaksanakan safari dakwah di Jawa Timur. Kami mulai dari Banyuwangi kemarin, yaitu didampingi oleh pimpinan inti daripada Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Dan alhamdulillah, safari dakwah kami di Jawa Timur ini pun didampingi oleh Imam Front Pembela Islam Provinsi Jawa Timur, yaitu Habib Abdul Rahman Bahlega As-Segaf, dan juga bersama rekan-rekan pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan perjalanan kami ini dalam rangka safari dakwah di Jawa Timur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi safaran sa'idan thayyiban nafi'an mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, sangat menarik sekali sentuhan yang tadi disampaikan oleh akhina Al-Fadil Al-Ustadz Nadir Basyaib, di mana beliau mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya persaudaraan Islam, tentang pentingnya persatuan, tentang pentingnya kebersamaan di antara kita. Oleh karenanya, saya ingin menegaskan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saudara, bahwa persatuan dan persaudaraan Islam merupakan salah satu syarat yang wajib kita penuhi manakala kita ingin meraih kembali kejayaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara, kalau betul kita ingin bersatu, kalau betul kita ingin bersaudara, kalau betul kita punya tekad yang sama untuk membangun ukhuwah Islamiyah, salah satu syarat mutlak yang betul-betul harus bersama kita ambil, jangan sampai ada di kalangan umat Islam sesama muslim saling mengkafirkan. Maka itu di sini saya tegaskan, at-takfir bainal muslimin amrun azim wa khatir. Pengkafiran sesama muslim merupakan amrun azim, merupakan sesuatu urusan yang sangat besar, wa khatir, dan menjadi urusan yang sangat-sangat berbahaya, saudara. Jadi omong kosong kita bisa bersatu, omong kosong kita bisa bersaudara, kalau sesama kita masih mudah saling mengkafirkan seorang muslim dan saudara muslim yang lainnya, saudara. Mustahil persatuan dan persaudaraan kita bisa dibangun dengan baik selama kita tidak bisa menjaga sikap daripada pengkafiran sesama muslim, ibadallah. Oleh karenanya, pada malam hari ini yuk sama-sama mari kita buka Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maupun Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bihima jami'an, tentang, saudara, berbahayanya sikap takfir sesama kaum muslimin. Di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 94, Allah telah mengingatkan orang-orang yang beriman. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Dalam ayat ini Allah menyerukan kepada hamba-hambanya yang beriman binida'il habib, dengan seruan yang penuh kasih sayang. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, kalau kamu sekalian berangkat ke medan perang, terlibat dalam suatu pertempuran, fatabayyanu, maka telitilah, hati-hatilah, jangan sampai salah bersikap sehingga salah mengambil keputusan. Allah nyatakan, wala taqulu, jangan sekali-kali engkau mengatakan liman alqa ilaikumus salam, kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, lasta mu'minan, kamu bukan orang beriman. Ini peringatan dari Allah. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau katakan kepada orang yang menunjukkan syiar Islam, yang menunjukkan identitas Islam, seperti mengucapkan salam kepada kita, enggak boleh kita katakan kepada dia, lasta mu'minan, kamu bukan orang beriman, kamu musyrik, kamu kafir, kamu bukan orang Islam. Haram. Allah yang mengharamkan, saudara. Allah yang melarang. Allah yang menyatakannya di dalam Al-Quranul. Tidak boleh, saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau Allah sudah nyatakan sedemikian rupa, wajib bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menjaga sikap kita. Jangan sembarangan memberikan vonis kafir kepada orang lain yang telah menunjukkan identitas keislamannya kepada kita, saudara. Kalau dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan satu identitas Islam, yaitu menyebarkan salam, mengucapkan salam. Kalau baru mengucapkan salam saja, nggak boleh sembarangan untuk kita kafirkan,
Bagaimana kalau dia sudah menunjukkan identitas Islam lainnya, saudara? Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau dia sudah mendirikan sholat, kalau dia sudah menjalankan puasa Ramadan, kalau dia sudah membayar zakat, kalau dia sudah menunaikan ibadah haji maupun umrah, kalau dia sudah melakukan berbagai macam kebajikan, hanya gara-gara perbedaan pendapat sesama kita, terus seenaknya kita kafirkan saudara kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu saya mau tanya dulu kepada semua yang hadir. Ayo jawab yang kompak dengan penuh semangat dan keyakinan. Siap bersaudara? Ya. Siap bersatu? Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Nah, hibahil kiram, kenapa persoalan pengkafiran ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab pengkafiran itu ada implikasi hukum yang sangat berbahaya, saudara. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis dari Nabi sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, saudara, di mana Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan menyatakan, saudara, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apa kata Nabi? Jika seseorang, yaitu seorang muslim, mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, hei kafir, maka kalimat kafir tadi akan mengenai salah satu di antara keduanya, saudara. Kalau yang kita panggil kafir ternyata memang betul sudah kafir, maka kalimat kafir memang sudah tepat disematkan kepadanya. Tapi kalau orang yang kita sebut kafir ternyata di sisi Allah dia tidak kafir, ternyata berdasarkan aturan syariat Islam dia belum kafir, kemudian kita kafirkan dia, maka kalimat kafir akan kembali kepada diri orang yang menuduhnya, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Enggak sampai di situ. Kalau seorang muslim menuduh saudara muslimnya kafir, kalau seorang muslim mengkafirkan saudara muslimnya, maka begitu dia kafirkan saudara muslimnya, maka hukum kekafiran berlaku bagi keduanya, saudara. Maksudnya begitu dia kafirkan saudaranya, mulai saat itu dia tidak boleh lagi memberikan salam kepada saudaranya, karena saudaranya dihukumkan kafir. Dan dia nggak boleh lagi menjawab salam saudaranya karena saudaranya dihukumkan kafir. Dan kalau saudaranya meninggal dunia, dia tidak boleh lagi ikut menyolatkannya, saudara, atau ikut menguburkannya di pemakaman orang Islam, karena orang tersebut sudah dikafirkan oleh dia. Bahkan begitu dia kafirkan saudara muslimnya, saudara, tidak ada lagi hubungan perkawinan di antara mereka, dan tidak ada lagi hubungan saling mewarisi di antara keduanya, saudara. Implikasi hukumnya berat, makanya nggak boleh kita seenaknya mengkafirkan sesama muslim, saudara. Dan ini fenomena yang sangat memprihatinkan di dunia Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Begitu mudahnya muslim dengan muslim saling mengkafirkan. Satu mengkafirkan yang lain mengkafirkan saudaranya, putus hubungan silaturahminya, saudara. Bagaimana persatuan bisa dibangun? Bagaimana persaudaraan bisa dibina? Hancur persatuan persaudaraan kita hanya karena sikap takfir bainal muslimin, saudara. Nah, maka itu, saudara, berkenaan dengan ini, yuk mari kita lihat beberapa hadis yang sangat menarik yang bisa kita jadikan sebagai hujjah untuk kita semua, agar kita lebih hati-hati di dalam memvonis kafir sesama saudara muslim, saudara. Di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim ada satu riwayat hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Usamah bin Zaid bersama para sahabat radhiyallahu anhum ditugaskan oleh Nabi
untuk melakukan suatu misi jihad, saudara. Singkat cerita, umat Islam mendapatkan kemenangan, mereka taklukkan musuhnya. Tapi ada satu kejadian yang menarik, saudara. Salah seorang musuh yang ketika takluk hendak dibunuh oleh Usama bin Zaid, tiba-tiba orang tersebut mengucapkan kalimat tauhid. Dia katakan la ilaha illallah. Sebelum dibunuh, dia ucapkan la ilaha illallah. Si kafir ini, saudara. Tapi Usama bin Zaid enggak peduli. Tetap dia bunuh orang tersebut, saudara. Sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut protes. Ya Usama, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap kau bunuh. Apa jawaban Usama? Usama mengatakan dia pura-pura. Dia takut dibunuh. Kenapa enggak dari tadi dia masuk Islam? Dia mengucapkan la ilaha illallah untuk menyelamatkan diri, supaya aku tidak bunuh dia. Dia pura-pura. Saudara, singkat cerita, jawaban Usama tadi tidak diterima oleh para sahabat. Tapi mereka tidak ingin terjadi debat kusir, saudara. Kalau begitu tunggu saja nanti di hadapan Nabi untuk ditanyakan persoalan tersebut, saudara. Singkat cerita, mereka kembali ke Madinah, duduk di masjid Nabi bersama Nabi. Di hadapan Usama, para sahabat melaporkan kejadian, saudara. Nabi dengarkan dengan seksama peristiwa tersebut. Setelah Nabi dengarkan peristiwa tersebut, tiba-tiba mata Nabi menatap tajam Usama, saudara, dalam majelis. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Usama, ya Usama, aqtalta man qala la ilaha illallah. Apa betul kau sudah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa betul? Apa jawab Usama? Ya Rasulullah, innahu qalaha makhafatas silah. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah makhafatas silah, karena takut dibunuh, takut dengan pedang, hanya untuk menyelamatkan diri, pura-pura. Apa selanjutnya kata Nabi, saudara? Nabi katakan kepada Usama di hadapan para sahabat, afala sakakta ala sadri, afala sakakta ala qalbi, hatta ta'lama annahu qalaha amla. Apa kau sudah bedah dia punya dada? Apa kau sudah bedah dia punya hati, sehingga kau bisa lihat isi hatinya? Apakah hatinya betul mengatakan la ilaha illallah atau tidak? Apa kau sudah bedah dada dia? Kau lihat isi hatinya sehingga kau tahu kalau dia pura-pura atau tidak pura-pura? Usama terdiam, sudah. Merah wajahnya, sudah. Akhirnya apa kata Nabi? Nabi bersumpah di hadapan para sahabat, wallahi ma umirtu li an asyqa ma fi butunin nas. Demi Allah, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Masya Allah. Jadi Nabi mengingatkan para sahabat, kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, di mulutnya sudah an-nutqu bisyahada, saudara, enggak boleh dikafirkan, enggak boleh dibunuh, enggak boleh. Urusan hatinya dia serius atau pura-pura, as-sarair nufawwiduha ilallah. Urusan hati serahkan kepada Allah. Al-hukmu bid-dawahir fa amma as-sarair nufawwiduha ilallah. Kita menghukum cukup dengan zahir saja, urusan hatinya serahkan kepada Allah. Tahu apa kata Usama, saudara? Setelah melihat kemarahan Nabi, sumpah Nabi, kata Usama, wallahi, ketika aku dapatkan kemarahan Nabi, aku berharap aku tidak pernah dilahirkan ke atas muka bumi. Saking menyesalnya, saudara. Saking menyesalnya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil, saudara? Ada yang sangat menarik. Ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah dalam situasi yang penuh tanda tanya. Bisa serius, bisa pura-pura. Ini namanya situasi penuh tanda tanya, saudara. Saya pikir bukan hanya Usama yang melakukan itu.
Jangan-jangan kalau kita ada di posisi Usamah, mungkin kita melakukan hal yang sama, saudara. Jadi jangan menyalahkan sahabat Nabi dulu. Jangan menyalahkan Usamah dulu, saudara. Jangan-jangan kalau kita mengalami kondisi semacam itu, ada orang kafir, barusan dia mau bunuh kita, bertempur, duel sama kita. Begitu jatuh, kita mau penggal, dia ucapin la ilaha illallah. Jangan-jangan kita tebas juga batang lehernya, saudara. Jadi artinya, sikap Usamah saat itu secara logika, saudara, secara logika sah-sah saja. Tapi yang menarik diingatkan oleh Nabi, tetap nggak boleh, saudara. Jadi ada orang kafir masuk Islam dalam situasi yang penuh tanda tanya, bisa serius, bisa pura-pura. Itu yang pertama. Tetap tidak boleh dikafirkan, saudara. Apalagi dibunuh, nggak boleh. Yang kedua, ini orang kafir baru ngucapin la ilaha illallah, belum melakukan kebaikan apapun, saudara. Belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum. Dia baru ngucapin la ilaha illallah, belum melakukan kebaikan apapun, tetap tidak boleh dikafirkan, apalagi dibunuh, saudara. Subhanallah. Jadi ada dua pelajaran menarik. Orang kafir baru ngucapin la ilaha illallah dalam situasi yang penuh tanda tanya, bisa serius, bisa pura-pura, tetap nggak boleh kita kafirin, apalagi kita bunuh. Yang kedua, orang kafir baru ngucapin la ilaha illallah, belum beramal baik apapun, tetap nggak boleh kita kafirin, tetap nggak boleh kita bunuh, saudara. Haram. Nah, dari sini, saudara, patut untuk kita renungkan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara muslim kita yang dari kecil sejak lahir keluar dari rahim seorang ibu muslimah, saudara, berasal dari nutfah ayahnya yang muslim. Dari kecil dia sudah diajarkan sholat, dia mengucapkan syahadat, udah nggak kehitung, saudara, berapa ratus ribu, berapa juta kali dia menegakkan sholat. Dia puasa sampai puluhan tahun, dia sholat, puasa, zakat, haji, melakukan berbagai macam amal soleh. Tiba-tiba hanya gara-gara perbedaan masalah furu kita kafirin. Hanya gara-gara perbedaan persoalan furu kita tidak sepakat dengan dia, kita kafirkan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada orang kafir hanya mengucapkan la ilaha illallah dalam situasi yang penuh tanda tanya, bisa serius, bisa pura-pura. Dia baru mengucapkan la ilaha illallah, belum beramal soleh apapun, dilarang oleh Nabi untuk mengkafirkannya, saudara. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang dari kecil dia sudah Islam, sudah jutaan kali mengucapkan la ilaha illallah, dia jalankan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia lakukan berbagai macam kewajiban, dia tinggalkan berbagai macam kemungkaran, hanya karena berbeda pendapat dengan kita, saudara, dalam berbagai macam persoalan furu, kita kafirkan dia, kita musyrikkan dia, kita keluarkan dia anda iratul Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu hadis tadi, saudara, itu dijadikan pegangan oleh kalangan ahlus sunnah wal jamaah qatibatan, semua madhab ahlus sunnah, apakah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, saudara, sepakat, saudara, tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan sesama muslim, saudara. Makanya lahirlah kaidah-kaidah la yukaffarul muslim illa bikufrin sharih. Tidak boleh seorang muslim itu dikafirkan kecuali dengan kekafiran yang nyata, yang jelas, yang terang benderang. Seperti apa kekafiran yang nyata? Kalau ada orang meyakini Allah punya anak, kalau ada orang meyakini Allah itu punya sekutu, itu kufrun sharih. Silakan kita kafirkan dia, saudara. Atau kalau ada seseorang mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kufrun sharih, silakan kita kafirkan, saudara. Atau kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, puasa Ramadan tidak perlu, zakat harta tidak disyariatkan, itu kufrun sharih, silakan dikafirkan, saudara. Atau kalau ada orang mengatakan, saudara,
Al-Quran itu sudah tidak asli, Al-Quran itu palsu, Al-Quran itu sudah tidak otentik. Saudara, Al-Quran itu karangan Muhammad, Al-Quran itu hasil kong kali kong antara Muhammad dengan para sahabatnya. Ini kufrun syarih, kufrun bawah. Orang yang mengucapkan sedemikian rupa dan meyakininya kafir, murtad, keluar dari Islam. Sudah, itu yang disebut kufrun syarih. Kalau kafirnya jelas, nyata, jangan ragu kita kafirin, saudara. Tapi kalau kekafirannya tidak nyata, entabe, hati-hati, saudara. Kalau hanya perbedaan furuk dengan kita, menurut kita bid'ah, menurut dia tidak, masing-masing punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariat. Tahan lisan kita, jaga sikap kita, saudara. Ini terjadi di dalam banyak persoalan furuk, saudara. Nggak boleh kita saling mengkafirkan. Jangan, nggak boleh, saudara. Makanya muncul kaidah-kaidah usuluddin. Di antaranya dikatakan la yukaffarul muslim bidambin. Seorang muslim tidak boleh dikafirkan hanya karena dia melakukan dosa, au maksiatin, atau karena dia melakukan suatu maksiat, au khata'in, atau karena dia melakukan suatu kesalahan, saudara. Au bid'atin, atau karena dia melakukan suatu bid'ah. Au bisubhatin, atau nggak boleh juga dikafirkan karena suatu kesamaran, saudara. Au bisyakin, atau karena suatu keraguan. Kita masih ragu-ragu dia kafir atau muslim, nggak boleh dikafirkan, saudara. Wala yukaffarul muslim bimuhtamalin, bahkan seorang muslim nggak boleh dikafirkan dengan kemungkinan. Au bidhannin, atau dengan duga-duga, dengan kira-kira, nggak boleh. Oh, kira-kira kafir ya. Oh, ini menurut saya, perkiraan saya ini kafir. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh mengkafirkan seorang muslim dengan kemungkinan, dengan perkiraan, dengan kesamaran, dengan keraguan, atau karena dia melakukan suatu dosa, melakukan suatu maksiat, melakukan satu kesalahan, melakukan satu bid'ah yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Haram. Tidak boleh kita kafirkan sesama muslim, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Baik, saudara, kita lanjutkan. Yang tidak kalah pentingnya, saudara, mari kita belajar dari para sahabat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi kabar kepada para sahabat melalui begitu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim maupun Ashabus Sunan wal Masanid. Yang intinya, saudara, bahwa nanti di suatu zaman akan muncul kalangan dari umat Nabi, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin puasanya, tapi sayang, seribu sayang, kata Nabi, yarmukuna minad-din. Yamrukuna minad-din, artinya apa, saudara? Mereka menyimpang dari agama. Kenapa mereka menyimpang dari agama, saudara? Mereka, saudara, dikatakan, kenapa mereka itu, saudara, dikatakan menyimpang dari agama? Kata Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka lebih suka membunuhi saudara muslimnya, perang sesama muslim, sementara orang-orang kafir penyembah berhala mereka tinggalkan, mereka biarkan, saudara. Dari para penyembah berhala mereka tidak perangi, sesama muslim mereka perangi. Sampai-sampai Nabi ngancam, kalau aku temui zaman mereka, la aqtulannahum, aku akan bunuh mereka, aku akan perangi mereka. Ini hadis masyhur di kalangan para sahabat, saudara. Singkat cerita, setelah Nabi wafat alaihi salatu wassalam, naiklah khalifah pertama memimpin umat dengan adil dan bijaksana. Dialah Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kelompok ini belum muncul, saudara. Wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diganti dengan khalifah yang kedua, yang terkenal, saudara,
tidak peduli dengan kaki maki siapapun dalam menegakkan yang hak, laumata laim. Khalifah yang gagah, perkasa, tegas, dialah Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Umar kelompok ini juga belum muncul, saudara. Sayyidina Umar wafat kembali kepada Allah. Kemudian naik khalifah yang ketiga. Khalifah yang terkenal begitu dermawan, santun, ramah, lembut, pemalu. Saking pemalunya Nabi mengatakan malaikat malu ketemu dia, saudara. Istahya minhumul malaikat. Malaikat malu. Siapa dia? Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Utsman pun kelompok ini belum kelihatan, saudara. Setelah Sayyidina Utsman wafat, saudara, naiklah khalifah yang keempat. Khalifah yang gagah berani, yang selama ini langsung dididik oleh Nabi, saudara, sepupu Nabi dan menantu Nabi. Dialah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Ali baru kelompok ini muncul, saudara. Kapan munculnya? Setelah terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Jadi begitu Ali dan Muawiyah berdamai, kelompok ini nggak terima, saudara. Di mana mereka? Ternyata mereka selama ini pengikut Sayyidina Ali. Selama ini mereka berperang bersama Sayyidina Ali. Selama Sayyidina Ali menangani aneka ragam gejolak, saudara, kelompok ini setia ikut Sayyidina Ali, bela Sayyidina Ali, angkat pedang, perang, saudara, untuk meredam berbagai macam gejolak. Ya, mereka ini, saudara, luar biasa. Jumlahnya cukup banyak, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, saudara. Bahkan dalam hadis Nabi menyampaikan ibadah mereka lebih banyak, lebih rajin dari kalian, hei para sahabatku. Luar biasa. Dari mana kemudian mereka muncul? Ketika terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma wa an jami'is sahabah. Mereka tidak terima. Mereka menghadap kepada Sayyidina Ali. Mereka katakan, ya Ali, nggak boleh damai dengan Muawiyah. Muawiyah harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Muawiyah itu pemberontak, melawan pemerintah yang sah, harus diperangi. Sayyidina Ali tolak. Kata Sayyidina Ali, nggak bisa. Mereka sudah minta berunding, mereka sudah minta untuk perundingan. Kalau ada persoalan bisa diselesaikan lewat perundingan, lewat musyawarah. Kenapa harus perang? Oh, mereka nggak terima. Mereka ngancam. Kalau Sayyidina Ali coba-coba tetap damai dengan Muawiyah, saudara, mereka mau keluar, mereka nggak mau ikut Ali lagi, saudara. Enggak, Sayyidina Ali nggak bisa diancam, saudara. Sayyidina Ali dengan para sahabat yang lain menginginkan perdamaian. Selama ini terjadi perang antar sahabat karena adanya kesalahpahaman di antara mereka, saudara. Kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah, kenapa harus melanjutkan peperangan, saudara? Akhirnya Sayyidina Ali tetap bertahan pada perdamaian yang diinginkan oleh para sahabat. Kelompok ini marah, saudara. Rame-rame mereka keluar dari Sayyidina Ali. Bukan sekedar keluar, mereka caci maki Sayyidina Ali. Mereka kafirkan Sayyidina Ali. Mereka ancam untuk membunuh Sayyidina Ali. Mereka halalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan, saudara. Sampai para sahabat yang hadir memberi isyarat kepada Ali ibn Abi Thalib, ya Ali, ini kelompok yang dikabarkan oleh Nabi. Ini kelompok yang dikabarkan oleh Nabi. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, perangnya semangat. Enggak disangka begitu mudah dia kafirkan engkau. Dia kafirkan semua yang mendukungmu. Bukan hanya Sayyidina Ali yang dikafirkan, Muawiyah juga dikafirkan oleh mereka, saudara. Mereka kafirkan Ali, mereka kafirkan Muawiyah, mereka kafirkan siapapun yang mendukung Ali dan Muawiyah serta mendukung perdamaian, saudara. Semua sahabat Nabi yang terlibat dalam perdamaian mereka kafirkan. Makanya saat itu, saudara,
Para sahabat seperti baru bangun dari tidur. Ingat hadis Nabi, saudara. Ini yang dikabarkan oleh Nabi. Ini dia yang Nabi bilang. Begitu mudah mereka mengkafirkan sesama muslim, ngancam mau membunuh muslim. Akhirnya para sahabat memberikan isyarat kepada Ali, ya Ali, jangan biarkan mereka. Mereka harus ditangkap. Mereka harus diperangi saat ini juga. Tapi Sayyidina Ali tolak, gak bisa. Mana mungkin aku perangi mereka hanya karena ucapan. Dia cuma mencaci makiku, dia melabrakku, dia mengkafirkanku. Aku gak bisa. Dia gak angkat senjata kepadaku. Terus Sayyidina Ali ingetin. Tapi sahabat mengatakan, tapi Nabi udah ngancam. Kata Nabi, kalau ketemu Nabi mau perangi. Tapi dijawab oleh Ali ibn Abi Thalib, tapi kan Nabi sebut yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka lebih suka membunuh orang Islam, saudara, sementara para penyembah berhala mereka biarkan. Lah kan mereka belum bunuh kita, mereka belum perangi kita. Maka Sayyidina Ali nggak mau perangi mereka, saudara. Akhirnya mereka keluar dari pasukan Sayyidina Ali. Jumlahnya tidak sedikit, saudara. Satu riwayat mengatakan jumlah mereka 4.000 orang, riwayat lain menyebutkan jumlah mereka 40.000 orang, saudara. Mereka keluar semua. Setelah mereka keluar, mereka menyebar di tengah masyarakat, saudara. Akhirnya mereka sebarluaskan paham mereka, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan sesama muslim. Dan akhirnya ada kelompok masyarakat tidak terima mereka, saudara. Berdebat, adu argumentasi, dan pada akhirnya, saudara, kelompok ini lewat batas. Ada satu perkampungan muslim yang tidak sependapat dengan mereka, yang mendukung perdamaian tersebut. Mereka serbu, mereka kafirkan, mereka halalkan darahnya untuk ditumpahkan, saudara. Mereka serbu, mereka bunuh penduduk kampung tersebut, dan mereka jarah harta bendanya, saudara. Begitu ini terjadi, Sayyidina Ali dan para sahabat Nabi yang lain tidak ragu lagi untuk memerangi mereka, saudara. Puluhan ribu bala tentara muslim dikumpulkan, dan terjadilah perang Nahrawan, saudara. Puluhan ribu kelompok ini akhirnya berperang dengan umat Islam, dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya tidak ingin cerita perangnya, saudara. Ada yang menarik. Selesai perang, satu kelompok ini, saudara, tidak dijadikan tawanan oleh para sahabat. Ini menarik, tidak dijadikan tawanan perang. Artinya kenapa? Artinya para sahabat menilai mereka bukan kafir harbi. Kalau mereka kafir harbi, maka kalau kalah perang ditawan, saudara. Tapi mereka enggak ditawan. Yang kedua, harta benda dan keluarga mereka, saudara, tidak dijanjikan pampasan perang oleh Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Kalau mereka kafir harbi, harta bendanya jadi pampasan perang, saudara. Artinya kelompok ini sekalipun diperangi oleh para sahabat Nabi, saudara, tapi tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengkafirkan mereka, saudara. Makanya Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, apakah mereka ini yang memerangimu, yang mencaci makimu, yang mengkafirkanmu, yang ingin membunuhmu, yang menghalalkan darahmu? Akuffarun hum, apakah mereka kafir? Itu pertanyaannya, sudah. Pertanyaannya wadih, bayin, jelas. Apa jawab Sayyidina Ali? Beliau mengatakan hum faru minal kufri, mereka jauh daripada kekafiran. Enggak, mereka bukan kafir. Penasaran, ditanya lagi, ya Abul Hasan, kalau mereka bukan kafir, lalu amunafiqunahum, apakah mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali, saudara? Beliau menjawab dengan sangat diplomatis, luar biasa. Beliau katakan, innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila, amma haula yadhkuruna Allah katsira. Orang-orang munafik tidaklah mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka yang mencaci makiku, yang menghinaku, yang mengkafirkanku, yang menghalalkan darahku, yang angkat senjata memerangiku, mereka yadhkurunallaha katsira, banyak berzikir kepada Allah. Masya Allah,
Ya marhaba. Habib Jamal Bagin. Ahlan sahlan saraftumuna wa nawartumuna. Tafadhal taqaddam ya Habib. Lanjut. Lanjut. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Jadi sekarang Sayyidina Ali ditanya, kalau mereka bukan kafir apa mereka munafik? Sayyidina Ali bilang, orang munafik zikirnya sedikit. Ini mereka zikirnya banyak. Mereka rajin sholat, puasa, zakat, baca Quran. Artinya Sayyidina Ali tetap jangankan mengkafirkan, mau munafikkan saja beliau nggak mau. Akhirnya ditanya lagi, baik, ya Ali, kalau mereka bukan kafir dan mereka bukan munafik, ayun hum, lalu mereka itu apa? Dijawab oleh Sayyidina Ali, hum ikhwanuna bagaw alaina. Hum, mereka yang mengkafirkanku, mencaci makiku, menghalalkan darahku, memerangiku untuk membunuhku. Hum ikhwanuna, mereka adalah saudara kita, ikhwan kita. Bagaw alaina, mereka hanya membangkang terhadap kita. Subhanallah. Saudara, ini sikap yang sangat arif, sangat bijak. Udah dikafirkan oleh kelompok ini, tetap Sayyidina Ali dan para sahabat Nabi sepakat untuk tidak mengkafirkan mereka, saudara. Siapa mereka gerangan? Sepakat para ulama, mereka adalah kelompok Khawarij. Khawarij itu bentuk jamak dari kata kharij. Kharij itu dari kata kharaja yakhruju, saudara. Artinya apa? Kenapa disebut Khawarij? Karena mereka keluar dari ketaatan kepada imam. Kenapa disebut Khawarij? Karena mereka keluar daripada jamaatul muslimin. Kenapa disebut Khawarij? Saudara, karena mereka keluar memisahkan diri daripada saudara muslimnya sendiri, saudara. Makanya sampai hari ini tidak ada seorang ulama ahlus sunnah pun yang mengkafirkan Khawarij, saudara. Walaupun mereka sepakat Khawarij salah jalan, Khawarij sesat menyesatkan, Khawarij berdosa besar, mereka sepakat. Tapi tidak ada seorang ahlus sunnah pun yang mengkafirkan mereka. Subhanallah. Kenapa ahlus sunnah tidak mengkafirkan mereka? Nyata-nyata, saudara, mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan yang mendukung perdamaian, saudara. Bahkan menghalalkan darah Ali, angkat senjata memerangi Ali. Tetap tidak dikafirkan. Kenapa tidak dikafirkan? Saya tidak ingin untuk mengurainya dengan lebih panjang. Saya hanya ingin menggarisbawahi kenapa para sahabat tidak mudah mengkafirkan mereka. Sebab mengkafirkan sesama muslim amrun azim wa khatir. Mengkafirkan sesama muslim urusan yang besar dan urusan yang sangat berbahaya. Harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Itulah karenanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam pendiri daripada akidah Asy'ariyah yang penganutnya mayoritas ada di Indonesia ini, saudara. Apa beliau katakan sebelum beliau wafat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, saudara. Beliau mengatakan, i'lamu, atau beliau mengatakan kepada para muridnya, ishhadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Persaksikanlah oleh kamu sekalian bahwa aku Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mengkafirkan seorang ahlul qiblah, seorang muslim pun tidak boleh illa bikufrin syar'i, kecuali dengan kekufuran yang nyata. Kalau kekufurannya terang benderang nyata, kafirin, saudara. Tapi kalau hanya karena perbedaan pendapat di antara kita, nggak boleh kita sembarangan ngafirin orang, saudara. Masya Allah. Itulah sebabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai saat ini, alhamdulillah, min ahlil insaf, min ahlil i'tidal, min ahlil tawassud, min ahlil tawazun, dan min ahlil tasamuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu, saudara, selalu netral, selalu adil memperlakukan lawan-lawannya dari luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu berusaha berada di pertengahan, selalu menjaga keseimbangan di tengah-tengah umat Islam, saudara. Dan tidak boleh lupa min ahli tasamuh, sangat menjaga toleransi. Jangankan antar mazhab,
toleransi antar umat beragama sekalipun tetap dijaga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dengan orang kafir di luar Islam, kita mesti menjaga hubungan saudara, batas-batas toleransi yang ada. Bagaimana dengan saudara muslim? Kita lebih wajib, lebih perlu untuk kita menjaga hubungan yang baik agar kita tidak mudah saling mengkafirkan sesama kita. Insya Allah. Saya mau tanya sekali lagi kepada semua, silakan dijawab dengan kompak. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersatu? Siap menjaga sikap? Siap untuk tidak mudah mengkafirkan sesama muslim? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang perlu disampaikan tadi, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin. Tolong diingat bahwa Islam ini sudah sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurangi, apalagi diubah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala li nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini wahai Nabi, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Islam agama yang sempurna. Dan juga jangan lupa, Islam ini agama penebar rahmat, penebar kedamaian. Karena Nabi yang diutus oleh Allah menjadi rahmat untuk semesta alam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi ini rahmat untuk semesta alam. Wa mal murad bil alamin. Lalu apa itu maksud dengan al-alamin? Dalam bahasa Arab, al-alamin itu masih wallah. Apa saja selain Allah itu disebut alam atau alamin, jamaknya saudara. Atau dengan kata lain, seluruh makhluk ciptaan Allah itu disebut alamin. Dengan demikian, Nabi itu merupakan rahmat bukan hanya untuk alam manusia, tapi juga alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, bahkan sampai alam hewan sekalipun, saudara. Maksudnya apa sih? Maksudnya supaya lebih gamblang dipahami oleh masyarakat awam, saudara. Kalau syariat Nabi dijalankan dengan baik, kalau aturan Nabi dijalankan dengan baik, kalau agama yang dibawa oleh Nabi, syariat yang beliau sampaikan dilaksanakan sebagaimana mestinya, jangankan manusia, saudara, hewan sekalipun tidak akan terzalimi, saudara. Jangankan muslim, orang kafir sekalipun tidak akan terzalimi hidup di tengah umat Islam. Dan jangankan manusia, hewan, binatang sekalipun tidak akan teraniaya hidup di tengah umat Islam yang menjalankan syariat Nabi-Nya yang penuh dengan ajaran rahmat, mawaddah, dan mahabbah, saudara. Ini ajaran Nabi, saudara. Nah, karena itu, di dalam memahami nas-nas syariat, hati-hati. Ada dua kelompok sangat berbahaya, saudara. Kelompok pertama, kelompok ifrat, kelompok mufrid, yang memahami agama secara berlebihan sehingga menyimpang dari agama Islam. Walaupun pada awalnya motifnya bagus, mau bela Islam, mau bela Allah, mau tegakkan agama, tapi dengan paham yang tidak betul, saudara. Sedangkan kelompok yang kedua, kelompok tafrid, kelompok, saudara, yang seenaknya mereka memaknai Islam, sehingga mereka merekehkan Islam, meremehkan Islam, menistakan Islam, saudara. Ini pun menyimpang daripada ajaran Islam, saudara. Siapa gerangan mereka? Yuk mari kita lihat, saudara. Kelompok yang sering, saudara, memahami Islam secara berlebihan, itulah yang disebut kelompok radikal. Sedangkan kelompok yang memahami Islam semaunya, seenak hatinya, seenak waduknya, sehingga menistakan Islam,
Itulah kelompok liberal, saudara. Buktinya mana? Mari kita lihat. Di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi banyak tertera ayat dan hadis yang bicara soal jihad. Betul? Saya mau tanya semua di sini yang hadir, tolong dijawab. Betul? Di Al-Quran ayat jihad banyak. Dalam hadis soal jihad ada. Betul? Salah satunya di antara sekian banyak ayat jihad, salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, kata Allah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan kerasi mereka. Ini firman siapa? Ini firman siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, siap laksanakan perintah Allah, takbir. Ini firman Allah. Kita wajib untuk melaksanakannya. Akan tetapi sebelum kita laksanakan perintah itu, kita mesti memahaminya dulu dengan benar, saudara. Sebab kalau pahamnya salah, nanti pelaksanaannya juga salah. Kalau pahamnya benar, pelaksanaannya akan benar, saudara. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kelompok radikal memahami, bagaimana kelompok liberal memahami, dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami, saudara. Kita mulai dari kelompok radikal. Apa mereka bilang? Coba lihat tuh, Allah yang suruh kita, Allah yang suruh umat Islam perangi itu orang-orang kafir tanpa terkecuali. Orang kafir semua musuh Allah, orang kafir semua bajingan, orang kafir itu semua jahat. Allah suruh kita perangi mereka, bahkan perangi dengan keras, habisi saja orang kafir. Orang kafir itu boleh kapan saja kita tumpahkan darahnya, bunuh orangnya, rampas hartanya, ambil bendanya. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sudah laksanakan perintah Allah. Luar biasa, saudara. Kalau paham ini diikuti oleh anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Indonesia nanti akan mengatakan, oh kalau begitu Cina-Cina kafir di Indonesia yang kaya-kaya itu punya perusahaan, punya toko emas, punya pabrik, udah bunuh saja, bunuh Cinanya, rampok dia punya hartanya, jarah emasnya, bakar pabriknya, bunuh saja, habisi mereka. Kita dapat pahala dari Allah, masuk surga. Masya Allah. Saya mau tanya saudara, jujur, semua yang hadir sini, jawab yang kompak. Kalau semua para pemuda Indonesia memahami ayat tersebut seperti ini, ada orang kafir di jalanan, bunuh, sembelih, cekek, habisi, jarah hartanya, kira-kira negara ini kacau tidak? Jawab yang kompak, kira-kira negara ini kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Berarti paham radikal ini bahaya tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Gak boleh dibiarkan, saudara. Ini berbahaya. Semangatnya betul mau bela Allah, semangatnya betul mau bela Islam, semangatnya betul, saudara, mau lawan orang-orang kafir, betul. Tapi cara pahamnya, saudara, gagal. Ini disebut gagal paham. Dia gagal memahami ayat, sehingga gagal dalam menerapkan isinya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang yang kedua, kelompok liberal, saudara. Kelompok liberal begitu membaca ayat-ayat jihad seperti yang barusan, apa mereka bilang? Ini ayat provokatif. Ini ayat memprovokasi umat Islam untuk memusuhi orang kafir. Ini ayat yang bikin umat Islam jadi brutal, jadi ekstrim, jadi keras. Ini ayat teroris, ini ayat provokatif, ini ayat intoleransi. Ini ayat udah nggak boleh dibahas lagi. Boleh dibaca, jangan dibahas. Boleh dibaca, nggak boleh diajarkan. Ini ayat sudah kadaluarsa, tidak relevan dengan tuntutan zaman.
Ini ayat mesti dianulir karena ini ayat bertentangan dengan rahmat Islam. Luar biasa sudah. Saya mau tanya, itu pahamnya barusan bener apa ngawur? Jawab yang tombak, bener apa ngawur? Emang ada Islam ngajarin saudara supaya kita berbuat kerusuhan? Ada Islam ngajarin kita ngebunuh sembarangan? Ada Islam mengajarkan kita untuk melakukan penjarahan? Ada Islam mengajarkan kita untuk menjadi teroris? Ada saudara. Jihad bukan terorisme, terorisme bukan jihad. Mujahid bukan teroris, teroris bukan mujahid, saudara. Tunggu dulu. Ini orang-orang liberal terlalu gegabah di dalam memahami ayat. Lagi-lagi gagal paham. Saya mau tanya orang Malang, tahu gagal paham nggak? Kalau bahasa universitasnya keterbelakangan intelektual. Keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa anak mudanya goblok. Kayaknya kita gampangan ngomong goblok sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau cara memahami Al-Quran macam itu saya tanya, cerdas atau goblok? Cerdas atau goblok? Gagal paham saudara. Nah sekarang yang ketiga, lalu bagaimana Aswaja memahami ayat tadi saudara? Saudara, Aswaja punya prinsip. Kalau kita ingin menafsirkan suatu ayat Al-Quran, tidak cukup hanya bermodal ngerti bahasa Arab saja, saudara. Nggak bisa. Ada ilmu-ilmu lain yang harus kita kuasai, saudara. Yang berkaitan dengan ilmu tafsir itu sendiri. Dan, saudara, untuk memahami suatu ayat Al-Quran, jangan lupa lihat juga dong ayat Quran yang lainnya. Di dalam Al-Quran, ya memang banyak ayat jihad, tapi di dalam Al-Quran pun tidak sedikit ayat rahmat, ayat mawaddah, ayat perdamaian, ayat kesopanan, ayat kesantunan. Dilihat dong saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan cuma lihat ayat jihad saja saudara, ayat rahmat nggak dibaca, nggak bisa. Buka ayat rahmat, ayat mawaddah, ayat mahabbah dalam Al-Quran. Yang berikutnya saudara, kalau memang orang kafir semuanya harus dibunuh, saya mau tanya, apakah dulu Nabi membunuh semua orang kafir? Ayo jangan ragu-ragu jawabnya, yang baca sejarah. Saya mau tanya semua, apa dulu Nabi membunuh semua orang kafir? Apa Nabi membunuh semua orang munafik? Apa Nabi merampas harta benda semua orang kafir? Enggak saudara. Berapa banyak orang kafir yang tidak dibunuh oleh Nabi? Bahkan ada orang kafir yang sakit dibesuk oleh Nabi. Ada orang kafir yang terzalimi ditolong oleh Nabi. Ada orang kafir yang miskin, melarat, kelaparan, dibantu, diberi makan oleh Nabi. Bahkan ada orang kafir pengemis buta di pasar disuapi sama Nabi saudara. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Lihat juga dong saudara. Jadi kalau mau tafsirkan Al-Quran, lihat ayat yang lain. Ada tafsirul Quran bil Quran. Mau tafsirkan Al-Quran, lihat juga dong hadis Nabi. Kenapa harus lihat hadis Nabi? Sebab Nabi manusia yang paling ngerti akan isi kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan kepada beliau. Dan beliau diberikan tugas oleh Allah. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihi. Tugasmu, hai Nabi, tugasmu, hai Rasul, untuk kau jelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana cara Nabi menjelaskan? Ada yang dijelaskan dengan ucapan dan perkataan, ada juga yang dijelaskan dengan sikap dan perbuatan saudara. Kesimpulannya, ada orang kafir yang diperangi sama Nabi, tapi ada juga orang kafir saudara yang diperlakukan baik oleh Nabi, saudara. Betul? Betul? Dari sini baru kita bisa tafsirkan ayat tadi, saudara. Lalu kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi orang kafir dengan keras? Saudara, kenapa? Ya, memang Allah perintahkan Nabi, perintahkan kita semua, perangi orang-orang kafir dengan keras. Kafir yang mana? Orang kafir yang menyerang Islam, orang kafir yang mengganggu Islam, orang kafir yang membantai umat Islam, orang kafir
senjata, perangi mereka habis-habisan, saudara. Takbir. Tapi kalau ada orang kafir yang tidak mengganggu Islam, tidak menyerang Islam, saudara, bahkan hidup di tengah umat Islam sebagai warga yang baik, dia sopan, dia ramah, haram untuk mengganggu dia, bahkan wajib untuk lebih santun daripada dia, saudara. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, man ajatimiyan fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang hidup di negeri Islam, di tengah-tengah umat Islam, menjadi warga yang baik, tidak mengganggu umat Islam, saudara. Kata Nabi, barang siapa di antara kamu umat Islam mengganggu orang-orang kafir dhimmi yang tidak mengganggu Islam, fa ana khasmuh, aku akan jadi musuh dia. Khasamtuhu yaumal qiyamah, aku musuhi dia di hari kiamat. Insyaallah. Saudara, ajaran agama mana yang seperti ini? Ini udah super toleransi, saudara. Nggak ada agama lain seperti ini ajarannya, saudara. Sampai Nabi menyatakan permusuhan kepada umatnya sendiri yang mengganggu orang di luar Islam tanpa alasan yang syar'i, saudara. Toleransi macam mana lagi yang bisa menandingi toleransi Islam seperti ini, saudara? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Maka itu saya tanya semua, bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saudara, jadi jelas itulah penafsiran ahli sunnah. Kelompok radikal menafsirkan berlebihan, bunuh semua orang kafir. Kelompok liberal, saudara, menafsirkan semaunya. Oh, ini ayat provokatif, dia hina Al-Quran, saudara. Ini yang tadi saya katakan, ifrat dan tafrid. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah min ahli insaf, min ahli i'tidal, min ahli tawazun, min ahli tawassud, min ahli tasamuh, saudara. Bila ifrat wala tafrid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau gitu saya tanya, kalau gitu ternyata liberal bahaya tidak? Jawab yang tembak, liberal bahaya tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Alhamdulillah. Nah, saudara, saya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang menggelar program deradikalisasi. Tapi kami punya kritik tajam soal itu, saudara. Pertama, kenapa program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya ditujukan kepada umat Islam? Penjelasan deradikalisasi dilakukan di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di langgar-langgar, kiai-kiai dikumpulkan di aula, dijelaskan soal deradikalisasi. Kami tersinggung, saudara. Apakah yang radikal cuma umat Islam saja? Apa orang Kristen nggak ada yang radikal? Apa Hindu nggak ada yang radikal? Apa Buddha nggak ada yang radikal? Jadi pemerintah mesti adil, saudara. Lakukan program deradikalisasi untuk seluruh anak bangsa tanpa memandang suku maupun agama, saudara. Apa pemerintah tidak lihat di Irian Jaya, di Papua, berapa banyak kabupaten yang serang-terangan membuat peraturan daerah tidak boleh ada pembangunan masjid. Masjid bangun dibakar, saudara. Apa itu bukan radikal? Insya Allah. Lakukan dong program deradikalisasi. Bukan hanya kiai dikumpulkan, santri dikumpulkan, pesantren, masjid didatangi, digelar program deradikalisasi. Sementara gereja, pendeta, rahib, biksu, vihara, kelenteng, semua dibiarkan. Apa mereka pikir Islam saja, saudara, yang jadi radikal? Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi kalau saya tersinggung, wajar tidak? Kalau umat Islam tersinggung, wajar tidak? Oh, ada yang jawab begini, Habib, tapi di Indonesia ini kan malingnya banyak orang Islam, koruptornya orang Islam, yang ngebunuh orang Islam, yang merkosa orang Islam. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya bilang iya, itu Anda bicara Indonesia. Coba Anda ke Amerika, lihat di penjara.
Yang merkosa orang Kristen, yang ngebunuh orang Kristen, yang nyolong orang Kristen, yang nyopet orang Kristen juga. Kenapa? Kenapa di Indonesia di penjara penuh dengan orang Islam? Karena ini penduduk mayoritas warganya beragama Islam. Kenapa di Amerika saudara penghuni penjaranya banyak Kristen? Karena mayoritas daripada warganya orang Kristen, saudara. Jadi jangan kaitan kejahatan dengan agama, saudara. Jangan, saudara. Islam tidak mengajarkan mencuri, Islam tidak mengajarkan korupsi, Islam tidak mengajarkan berzina, Islam tidak mengajarkan memperkosa, Islam tidak mengajarkan terorisme. Jadi kalau ada oknum umat Islam melakukan itu semua, jangan coba-coba dikaitkan dengan agama. Betul? Takbir. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kami protes. Yang bahaya di Indonesia ini bukan hanya radikal, tapi juga liberal. Kenapa pemerintah membuat program deradikalisasi tapi tidak diikuti dengan program deliberalisasi? Ada apa? Kan liberal nggak kalah bahaya, saudara. Kenapa yang radikal mau dicuci, yang liberal dipelihara? Bahkan banyak pejabat ikut paham liberal. Jadi mereka mau cuci paham radikal dengan paham liberal. Maaf kalau saya bicara kotor. Mencuci paham radikal dengan paham liberal, maaf, itu sama juga nyuci tai sama air kencing, saudara. Saya mau tanya, ini baju kita kena kotoran, kena tai, najis tidak? Yes. Dicuci sama air kencing, bersih apa enggak? Bersih apa enggak? Mincin najis, saudara. Jadi kalau ada orang nyuci kotoran sama air kencing, saya mau tanya, saudara cerdas atau goblok? Waras atau edan? Edan, saudara. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah, saudara. Mereka mencuci paham radikal dengan paham liberal, saudara. Itu sama juga nyuci kotoran sama air kencing. Perbuatan tidak cerdas, itu perbuatan edan dan tidak akan ada gunanya. Betul? Takbir. Masya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Mestinya ada program deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Menyadarkan masyarakat agar tidak terjebak dalam paham radikal. Dan juga harus ada deliberalisasi. Menyadarkan masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam paham liberal, sudah. Dan yang ketiga, harus ada program aswajaisasi. Maksudnya apa? Saudara, paham aswaja harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan tingkat nasional, saudara. Ajarkan dari Sabang sampai Merauke, sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, apa itu ahlus sunnah wal jamaah, yang ahlul insaf, yang ahlul iqtida, yang ahlul tawassul, yang ahlul tawasun, saudara, yang ahlul tasamuh. Ajarkan di sekolah-sekolah. Kalau paham aswaja menjadi kurikulum wajib, saudara, se-Indonesia, saudara, maka itu akan berdampak sangat positif. Itu akan masuk, saudara, ke puluhan bahkan ratusan juta peserta didik yang ada se-Indonesia. Ini enggak. Yang masuk dalam kurikulum semua agama sama. Di SD ada, SMP ada, SMA ada. Umat Islam ngucapin Natal, ikut Natal, enggak apa-apa. Masuk tuh dalam kurikulum tuh, saudara. Lah kok kurikulum liberal yang dimasukkan dalam kurikulum? Berapa ratus juta peserta didik di Indonesia dari SD, SMP, SMA bertahun-tahun didoktrin semua agama sama, semua agama benar, semua agama masuk surga. Nggak boleh ada umat beragama mengklaim agamanya yang paling benar. Ajaran-ajaran pluralisme, sekularisme, liberalisme masuk dalam kurikulum, saudara. Masya Allah. Jadi paham radikal mau dicuci, paham liberal dipelihara. Nggak bisa. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, dua-duanya harus diatasi, dua-duanya harus diobati, dua-duanya, saudara, harus dicegah penyebarannya di tengah masyarakat. Betul? Betul? Takbir. Apalagi kelompok liberal, oh pandai memanfaatkan momentum. Ini udah jam berapa nih? Udah atau lanjut?
Udah tuh terus. Panjang. Panjang nggak apa-apa. Panjang. Mau hujan nih. Lanjut. Sampai pagi. Betul. Ente sampai pagi, anda pulang. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan dikit, saudara. Kelompok liberal memanfaatkan momentum. Mungkin Anda dengar beberapa waktu yang lalu di Jakarta ada peledakan dan pembunuhan polisi. Dengar? Di mana itu? Sarinah. Tahu Sarinah? Dekat Jalan Tamrin. Tahu Tamrin? Sebelah Lawang situ. Mudah-mudahan tahu semua di Jakarta, saudara. Ada menarik. Begitu ada kelompok anak muda meledakkan bom pos polisi, polisi ditembak di depan publik. Kelompok liberal langsung menyampaikan usulan secara resmi ke Presiden dan ke DPR. Ada dua usulan, saudara. Usulan yang pertama, apa mereka bilang? Kenapa terjadi anak-anak muda radikal bawa bom nembak polisi depan publik? Ini gara-gara kebanyakan tablik akbar. Ini kebanyakan dengar ceramah-ceramah provokatif. Ini akibat para ustadznya ceramah keras-keras, umat menjadi keras radikal di mana-mana. Karena itu mereka mengusulkan kepada Presiden untuk disampaikan ke DPR RI agar undang-undang terorisme direvisi, ditambahkan satu pasal, yaitu pasal larangan ceramah provokatif. Hati-hati, saudara. Presiden sudah setuju, usulan itu sudah dibawa ke DPR, saudara. Kalau ini sampai disetujui oleh DPR, maka besok oknum-oknum aparat yang tidak suka dengan ceramah seorang dai, dia berhak untuk membubarkan pengajian, dia berhak untuk mematikan lampu, dan dia berhak untuk langsung menangkap ustadznya di atas mimbar, saudara, dengan tuduhan ceramah provokatif. Sementara provokatif tadi batasannya tidak jelas, definisinya nggak jelas, saudara. Nanti akibatnya oknum-oknum aparat kita mendengar ceramah yang tidak suka, dianggap ini provokatif. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Apa hubungannya peledakan Sarinah sama ceramah? Saya mau tanya, emang ada orang ceramah begini? Habib, kiai, ustadz, saudara-saudara, nanti bubar tablik akbar, kita bakar kantor polisi. Saya tanya, ada gak? Ada gak? Saudara-saudara, nanti bubar tablik akbar, cari pesto, bunuh polisi. Ada gak? Ada tidak? Kalau ada, itu kiai gendeng. Segendeng-gendengnya kiai nggak ada ceramah begitu, saudara. Jadi ceramah provokatif itu ukurannya apa? Apakah mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai syariat dianggap provokatif? Apakah mengatakan yang hak menolak yang batil dianggap provokatif? Apakah kita minta pabrik minuman keras ditutup, tempat pelacuran ditutup, itu juga dianggap provokatif? Tunggu dulu, batasannya harus jelas, saudara. Yang kedua, apa usul mereka? Ini yang tidak kalah berbahaya, saudara. Mereka minta secara resmi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk segera menghapus semua ayat jihad dari kurikulum pendidikan di semua jenjang tingkat pendidikan, saudara. SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, tidak boleh ada pembahasan ayat jihad. Masya Allah. Dan pemerintah sudah mulai mensortir, sudah. Ayat-ayat jihad pemerintah sepakat dengan liberal. Ini ayat provokatif, ini ayat intoleran. Mereka mulai mensortir, saudara, untuk satu persatu dihilangkan dari kurikulum, saudara. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, jeli orang-orang liberal memanfaatkan momentum untuk menghancurkan Islam, saudara. Maka itu saya tanya semua yang ada di sini sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Takbir! Masya Allah. Sudah.
pemerintah mengatakan ini terorisme ini akibat ceramah yang keras. Tunggu dulu. Kau bercermin dulu, lihat dulu, periksa dulu yang teliti. Yuk kita kupas yuk malam ini sebelum saya akhiri. Siapa sih biang teroris di Indonesia, saudara? Siapa sih yang ngajarin terorisme di Indonesia? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Kapan? Tahun depan. Katanya mau amalah, mau bikin tabrik lagi tahun depan. Nah, gimana Ustaz Farhan? Tahun depan lagi ya? Kata Ustaz Farhan sekarang juga. Udah gitu Ustaz Farhan mau ngebisikin lagi nih. Kalau nggak sekarang nggak dianterin pulang nih. Masya Allah. Lanjut. Mau tahu dalam terorisme di Indonesia? Betul. Perhatikan fenomena berikut, saudara. Setelah reformasi tahun 1998, saudara, keran-keran keterbukaan di semua sektor kehidupan dibuka besar-besar oleh pemerintah, termasuk keterbukaan dalam dunia informasi dan telekomunikasi. Hasilnya, saudara, konglomerat negeri ini berlomba-lomba membuat puluhan channel televisi, saudara. Sampai-sampai jumlah channel televisi di Indonesia saat ini jauh lebih banyak daripada jumlah channel televisi di Amerika maupun negara-negara Eropa, saudara. Luar biasa. Nah, saudara, televisi tadi berlomba menyajikan tontonan-tontonan yang menarik untuk masyarakat. Betul? Betul? Di antaranya mari kita lihat, saya mau tanya satu persatu, saudara. Pertama, berapa banyak di televisi ditayangkan film yang menggambarkan anak kurang ngajar kepada orang tua, saudara? Anak yang membentak ibunya, anak yang membentak bapaknya, anak yang mengusir orang tuanya. Saya tanya di televisi, ada tidak? Banyak tidak? Jujur, berpengaruh tidak di tengah masyarakat? Berpengaruh tidak di tengah masyarakat? Sekarang anak-anak muda kita di tengah-tengah kita yang kurang ngajar sama ibu, banyak tidak? Kurang ngajar sama bapak, banyak tidak? Kurang ngajar sama orang tua, banyak tidak? Pertanyaan berikutnya, yang bikin anak-anak kita kurang ngajar sama ibu, kurang ngajar sama bapak, kurang ngajar kepada orang tua. Saya mau tanya, saudara, itu yang bikin mereka kurang ngajar, saudara, tablet akbar atau TV? Majelis taklim atau TV? Kiai atau TV? Ustadz atau TV? Habib atau TV? TV, saudara. Tunggu dulu, jangan nyalain Habib, Ustadz dan Syekh, saudara. TV punya kerjaan merusak daripada anak muda kita. Betul? Betul? Yang kedua, saudara, TV menayangkan film, saudara, tentang geng motor, saudara. Oh, pakai tato, celana bolong-bolong, saudara. Wah, kebut-kebutan di jalan, mengganggu ketertiban. Saya tanya, di TV banyak tidak? Banyak tidak? Berpengaruh tidak kepada anak-anak muda kita? Jujur, sekarang anak-anak muda kita, saudara, banyak tidak bikin geng motor, banyak tidak ikut kebut-kebutan, banyak tidak ikut ngetrek, banyak tidak ikut menato badannya. Betul? Ayo jawab yang keempat. Saya mau tanya, sekarang di tengah anak muda kita model begitu banyak tidak? Banyak tidak? Nah, pertanyaan berikutnya yang bikin anak muda kita rusak, bentuk geng motor, ngetrek, ngebut-ngebutan, saudara, mengganggu ketertiban. Itu yang ngajarin, saudara, Habib atau TV? Kiai atau TV? Ustadz atau TV? Madrasah atau TV? Tabligh akbar atau TV? Yakin? Percaya? Betul? Takbir? Insya Allah. Lanjut. Yang ketiga, di televisi ditayangkan bukan hanya film, tapi juga saudara, acara-acara musik, saudara. Ada goyang ngecot, ada goyang ngebor, ada goyang macam-macam lagi, saudara. Nggak sampai di situ, buka aurat, pamer pusar, buka paha, bahkan kehidupan free sex, pergaulan bebas, film-film laki perempuan serumah tanpa nikah, anak gadis yang bunting sebelum nikah, saudara, bahkan bunting melahirkan tanpa nikah. Saya tanya di televisi, film begitu banyak tidak? Banyak. Yang dijawab yang kompak, banyak tidak? Banyak tidak? Berpengaruh tidak di tengah masyarakat kita? Berpengaruh tidak di tengah masyarakat kita? Saya mau tanya sekarang, anak gadis kita yang pamer aurat banyak tidak? Yang buka paha banyak tidak? Yang pertontonkan pusar banyak tidak? Yang bunting sebelum nikah banyak tidak? Bahkan berapa banyak polling, saudara, jajak pendapat,
di sekolah-sekolah SMP dan SMA yang menunjukkan anak-anak peserta didik kita sudah tidak perawan. Yang merusak anak-anak gadis kita, saudara, pamer aurat, tidak perawan sebelum nikah. Saya mau tanya semua, itu yang mendidik mereka sedemikian rupa, Habib atau TV? Ustaz atau TV? Tablet atau TV? Majelis atau TV? Takbir! Jangan nyalain ulama dulu, saudara. Pemerintah jangan nutup mata dari bahaya TV, saudara. Betul? Betul? Baik, kita lanjutkan, saudara. Ada informasi penting. Mau tahu? Mau tahu? Bencong laku di TV. Bencong di TV laku, saudara. Presenter, pembawa acara, saudara. Berapa banyak bencong laku di TV? Betul? Betul? LGBT laku, saudara. Sampai artis-artis yang lelaki tulen takut tidak diundang, pura-pura jadi bencong. Coba kita lihat artis buatnya gagah, sudah. Kalau ngomong di TV, saudara, ada enggak? Ayo ngaku, ada enggak? Ada enggak? Sampai-sampai ada ustadz yang ikut terpleset, saudara, ikut-ikutan jamaah. Kacau, kacau, kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Nah, jujur sekarang, berpengaruh gak dengan anak muda kita? Dan anak-anak muda kita sekarang yang tingkahnya kayak bencong, banyak gak? Ayo jujur, banyak gak? Banyak gak? Oh, bukan hanya sekedar banyak. Ada anak muda kita siang namanya Wawan, malam jadi Wati. Siang Tono, malam jadi Tini. Ayo jujur, ada gak? Ada gak? Ayo sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak. Itu yang ngajarin anak-anak muda kita pada jadi bencong, saudara. Habib atau TV? Ustadz atau TV? Kiai atau TV? Tablet atau TV? Majelis atau TV? Yakin? Takbir! Insya Allah. Ini kalau saya rinci satu-satu sampai subuh nggak selesai. Saking banyaknya, saudara. Nah, sekarang langsung to the point, kepada poin terakhir, sudah ada. Jujur saya tanya, dalam persaingan acara televisi, banyak televisi berlomba menayangkan film action, betul? Ayo ngaku semua, jangan takut dituduh banyak nonton TV. Nah, ngaku aja, jujur aja, jujur. Ayo di TV film action banyak tidak? Jawab yang kompak, banyak tidak? Jujur, seru gak? Seru gak? Oh seru. Nah, jujur, jujur. Ayo saya tanya, itu film-film action, saudara, yang dikatakan seru tadi, saudara, saya tanya, ada gak polisi dibunuh? Ayo, ada gak polisi dibunuh dalam film? Ada gak tentara dibunuh? Ada gak menteri diculik? Ada gak bandara yang diledakkan, saudara? Ada tidak stasiun kereta yang dibom? Ada tembak-tembakan? Ada ledak-ledakan? Ada bunuh-bunuhan? Betul? Jadi yang ngajarin tembak-tembakan, ledak-ledakan, bunuh-bunuhan, Habib apa TV? Ustadz apa TV? Kiai apa TV? Tablik akbar apa TV? Majelis apa TV? Yakin? Percaya? Ente percaya, Jokowi nggak percaya. Ini yang jadi persoalan. Masya Allah. Kalau yang hadir di sini Jokowi percaya semua kan enak. Betul? Betul? Nah kemudian anak-anak muda nonton. Anak muda kalau nonton film action, makin sadis penjahatnya, makin demen dia. Benar? Benar? Oh penjahatnya bunuh polisi. Apa kata anak muda yang nonton? Ini baru teror ini. Polisi dibunuh. Apalagi ada presiden dibom. Wah ini super teroris. Presiden dibunuh. Saudara, itu merusak jiwa, saudara. Itu merusak karakter, saudara. Itu merusak segala psikisnya rusak, saudara. Dan akhirnya akibat begitu, nanti ada anak muda yang pengen ikut-ikutan gila. Enak kali bunuh polisi ya. Cari bom, cari pesto, jalan-jalan ke Sarinah. Taruh bom, ledakin pos polisi, tembak polisinya, mati. Mati juga dia. Saya mau tanya, kalau begitu yang ngajarin begitu tuh, saudara Habib apa TV? Kiai atau TV? Ustaz
saudara, kiai atau TV? Yang mesti dilarang kiai atau TV? Takbir. Insya Allah. Nah, saya mau tanya, yang punya wewenang mengontrol televisi, mengendalikan televisi, ulama atau umaro? Ayo jawab yang jujur, ulama atau umaro? Habib apa pejabat? Kiai apa pemerintah? Jadi kalau televisi kurang ajar, menyiarkan film-film yang merusak moral bangsa, saudara, nah ini kan yang salah kan yang ngontrol, yang salah kan yang mengendalikan. Nah saya mau tanya, yang mengendalikan tadi ulama apa umaro? Kiai apa pejabat? Habib atau pemerintah? Nah kalau begitu yang salah siapa? Jangan salahin kiai dulu. Rubah undang-undang terorisme, revisi bikin satu pasal larangan ceramah provokatif. Pala lu bau menyan. Nah dia yang salah, kita yang mau disalahin. Betul? Betul. Oh ini banyak teroris gara-gara ceramah provokatif. Mulut lu bau jengkol. Ngomong beduk yang nggak bisa jawab. Betul? Ngomong Habib, Ustadz, Kiai dijawab, saudara. Betul? Ini masyarakat di sini, saudara. Saya kasih contoh, saya tanya, jawab langsung paham, ngerti. Betul? Jokowi dikasih tahu nggak paham-paham. Itu gara-gara gagal paham. Gagal bahasa universitasnya bukan keterbelakangan intelektual. Bahasa orang Malangnya bukan goblok. Dan kira-kira jelas kan yang saya sampaikan? Jelas tidak? Ada pejabat jawab, Habib Rizik, Anda harus ngerti soal perundang-undangan. Semenjak pasca reformasi 98, kita ada undang-undang pers. Pemerintah tidak boleh intervensi, pemerintah tidak boleh ngatur lagi. Habib mesti paham dong, mana mungkin pemerintah intervensi lagi. Ini zaman keterbukaan, nanti melanggar hak asasi manusia. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita udah jawab, kita kasih tahu tuh pejabat, kan undang-undang lu yang buat, goblok. Nah kan undang-undang pemerintah yang buat, kan undang-undang DPR yang buat, sudah. Kalau ada undang-undang yang memberikan kebebasan kepada televisi untuk menyiarkan acara semaunya, ya revisi dong, amandemen dong, batalkan dong, bikin undang-undang baru. Pemerintah harus punya power, pemerintah mesti punya wewenang, pemerintah mesti punya kekuasaan. Wajib pemerintah untuk mengendalikan acara televisi agar tidak merusak moral bangsa. Betul? Betul? Takbir. Saya mau tanya semua di sini, kalau pemerintah dan DPR di Jakarta merevisi undang-undang penyiaran, saudara, supaya televisi satu tidak boleh menyiarkan acara yang mengajarkan kepada anak-anak kurang ngajar kepada orang tua. Setuju tidak? Tidak boleh menyajikan acara, saudara, yang menggambarkan free sex, pergaulan bebas, saudara, termasuk LGBT. Setuju tidak? Tiga, tidak boleh menampilkan acara-acara yang ada kekerasan, pembunuhan, penculikan, pemboman, penembakan. Itu nggak boleh karena merusak jiwa masyarakat. Setuju tidak? Takbir. Enak ngomong, Habib itu kan ada undang-undangnya. Undang-undang lu yang buat. Kalau undang-undang Habib yang buat, kita robah nih hari juga, betul? Kalau muamalah yang bikin undang-undang, ini malam juga kita minta Ustadz Farhan robah undang-undangnya, betul? Betul? Kalau muamalah yang buat ada Ustadz Andri di sini, saudara, ada Ustadz Nadir, kita minta nih malam robah, lu jangan pulang kalau belum dirobah, betul? Nah ini kan yang punya ngerobah Jokowi. Lagi-lagi dia, saudara. Udah kira-kira jelas gak? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Bahkan udah paham. Udah paham belum? Belum. Goblok lo. Diri di pinggir panggung gak paham-paham. Udah gitu pakai baju FPI lagi. Lu malu-maluin FPI lo. Bukan gak paham, dia kangen sama Habib. Alhamdulillah.
Jadi yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Nah, maka itu saudara, kembali kepada inti pembicaraan kita pada malam hari ini. Saudara, di zaman yang serba morat-marit, di zaman yang kemaksiatan ada di mana-mana, saudara, bicara tentang maksiat, saudara, saya mau tanya kepada yang hadir, maksiat apa yang nggak ada di Indonesia? Ayo, saya kasih hadiah 100.000. Ayo, maksiat apa yang nggak ada di Indonesia? 200.000, 300.000, 400.000. Lengkap. Korupsi ada gak di Indonesia? Ayo jawab yang kompak. Korupsi ada gak? Bandar judi? Jawab yang kompak. Yang gak jawab jangan-jangan bandar sudah. Kalau jawab semua saya tanya, di Indonesia korupsi banyak tidak? Narkoba? Judi? Pelacuran? Betul? Minuman keras? Yang aku nabi? Ada juga. Di kota Garut, Jawa Barat, saudara, 3 tahun yang lalu ada 3 orang ngaku nabi. Yang pertama namanya saudara Nabi Durrohim. Yang kedua Nabi Sensen. Yang ketiga Nabi Sukiman. Masya Allah, dia ngaku nabi, tapi ditangkap oleh masyarakat dan disadarkan di pondok pesantren, saudara. Orang Jakarta nggak mau kalah. Ada perempuan namanya Lia Edan, ngaku malaikat Jibril. Ngaku malaikat Jibril, saudara. Kebetulan tahun 2008 saya di penjara karena saya dianggap oleh pemerintah sebagai provokator yang memanas-manasi masyarakat untuk membubarkan Ahmadiyah di mana-mana di Indonesia, saudara. Karena saya di penjara. Singkat cerita, waktu suatu hari saya ditengok oleh kiai-kiai di Besuk. Lagi ngobrol nih di Polda Metro Jaya, saudara. Di gedung sebelah depan itu penjara wanita. Ada seorang perempuan keluar bawa handuk, bawa ember. Ada kiai nanya, "Beb, itu siapa?" Saya lihat, oh, Jibril mau ke Jamban. Kacau tidak? Emang ada malaikat ke Jamban? Mana ada? Malaikat itu makhluk suci yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Apalagi malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Raqib Atid yang mencatat amalan kita, saudara. Saat kita masuk ke Jamban, malaikat tidak ikut masuk ke Jamban. Saking sucinya. Ini Lia Edan ngaku malaikat Jibril. Masa Jibril mau berak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau, orang Cirebon. Ada yang ngaku Tuhan, saudara. Ditangkap sama polisi, dibawa ke Polres Cirebon, ditanya sama Kapolres, kenapa kamu ngaku Tuhan? Apa dijawab? Habis bagaimana Pak? Yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah, saya mau tanya, ini kondisi Indonesia seperti ini, saudara, biarkan atau perbaiki? Siap memperbaiki? Siap revolusi akhlak? Betul? Siap membela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Siap bela negara? Takbir! Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Mulai malam ini, saudara, saya minta umat Islam tolong bersatu. Ini musuh kita berat. Kita mau ngadepin liberal, mau ngadepin musuh. Umat Islam masih ribut soal kunut. Soal kunut dia ribut. Saya ditanya, Habib Rizik, ini yang salah yang mana sih? Yang sholat subuh pakai kunut, tapi yang nggak pakai kunut. Saya jawab, yang salah yang nggak sholat subuh, goblok. Yang nggak sholat subuh salah, salahin. Yang sholat subuh jangan disalahin, betul? Dia nggak pakai kunut, dia sholat subuh. Dia pakai kunut, dia sholat subuh. Dua-dua punya dalil. Kenapa ribut, saudara? Ada lagi yang ribut nanya, Habib Rizik, ini yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Ada yang tahiyat lurus, ada yang dikodek-kodek. Ini yang mana nih Habib yang salah? Saya bilang, saudara, yang lurus madhab Imam Syafi'i, yang digerakkan madhab Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Saudara,
Dua-duanya punya dalil yang sama, cuman pemahaman yang berbeda. Di dalam hadis disebut yuharrik, menggerakkan. Imam Syafi'i mengartikan menggerak-gerakkan, Imam Ahmad mengartikan menggerakkan. Nggak usah ribut. Yang mazhab Syafi'i jangan digerakkan, yang ikut Imam Ahmad silakan digerakkan. Nggak ada yang salah. Yang salah yang begini. Itu salah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya mazhab memecah, saudara. Itu baru bid'ah, sesat, menyesatkan. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya semua yang di sini, yang kunut sama yang nggak kunut, siap bersatu? Siap bersatu? Yang digerakkan dengan yang tidak digerakkan, siap bersatu? Yang maulid dengan yang tidak maulid, siap bersatu? Yang tawasulan dengan yang tidak tawasulan, siap bersatu? Yang tabarukan dengan tidak tabarukan, siap bersatu? Takbir! Sallu ala Nabi! Alhamdulillah. Itu tujuan kita pada malam hari ini, saudara. Perekatkan persaudaraan kita. Bukan kita nggak boleh diskusi, boleh. Yang maulid dengan yang tidak maulid diskusi. Apa sih kamu punya dalil? Kalau saya punya dalil ini, tukar pikiran, saudara. Dengan hati lapang, dengan kepala dingin, dengan rasa kekeluargaan. Jangan saling menyalahkan. Bisa jadi orang yang selama ini kita anggap nggak punya dalil, ternyata dia punya dalil. Dan bisa jadi yang selama ini kita tidak terima pendapat dia, bisa jadi kita terima setelah kita tahu dalilnya, saudara. Jangan saling mengkafirkan. Nah, kira-kira saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Maka itu saya minta kepada lembaga kemanusiaan, dakwah sosial, muamalah untuk bisa menjadi salah satu lokomotif penggerak persatuan, mengembangkan ukhuwah Islamiyah yang ada di Malang ini. Setuju? Setuju? Takbir! Saya kenal baik dengan Ustadz Farhan, saudara. Di sini ada Ustadz Nadir, ada Ustadz Rifki, ada Ustadz Andri. Di sini ada Ustadz Asadullah Al-Idrus. Di sini juga ada Habib Jamal, Ba'agil, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah dai-dai yang selama ini mengharapkan persatuan, membina persatuan. Jangan buat pecah belah di tengah umat. Setuju? Ayo saya mau tanya, habaib dengan masaih siap bersatu? Habaib dengan kiai siap bersatu? Masaih dengan kiai siap bersatu? Umat Islam siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Siap ikut masaih? Siap ikut mereka selama mereka jalan di jalan Allah dan Rasulnya. Betul? Takbir! Nah, ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jujur, sebelum saya akhiri saya mau tanya, kira-kira ceramah saya malam ini provokatif tidak? Ngadu domba tidak? Pecah belah tidak? Ngajarin kesesatan tidak? Ngajarin huru hara gak? Ngajarin ngebakar-bakar? Ngajarin ngebunuh-bunuh? Betul? Lah kok sepanduk saya ada yang bakar? Jadi saya mau ceramah di sini, waduh, ujiannya berat buat panitia. Spanduk saya ada yang robek, balihonya dibakar orang. Waduh, Habib Rizik nggak boleh datang, kalau datang akan dihadang. Wah. Saudara, presiden aja kita lawan, apalagi preman kampung. Jangan ngancem-ngancem kiai, ustadz, habib, jangan. Masya Allah, panitia diteror, ditelepon. Anda tidak tahu saya tahu Anda. Ya jelas saja panitia nggak tahu lu tahu panitia, lu ngumpet goblok. Betul? Betul? Kalau jagoan nggak pakai ngumpet, saudara. Berhadapan. Masya Allah, pakai ngancem-ngancem, jangan. Lu kayak PKI, lu ngancem-ngancem ustaz. Dulu yang ngahalang-halangin dakwah adalah PKI, betul? Yang bunuh kiai PKI, betul? Yang bunuh Habib PKI, betul? Yang bubarkan dakwah PKI, betul? 60 orang lebih anggota Banser, anggota Ansor NU di Banyuwangi diracuni oleh PKI, dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya, dikemetuk, saudara, betul? Betul? Jadi yang ganggu Islam siapa dulu? Jadi jangan-jangan sekarang ini yang bakar spanduk baliho dakwah juga siapa mereka? Siapa mereka? Biarkan atau lawan? Apa kita takut kepada mereka?
cacing pasir. Jangan ngancam-ngancam, jangan saudara, jangan. Saya lagi sakit, nggak mau datang ke acara, ada ngancam sakit baik saudara. Langsung datang saudara. Kenapa? Emang udah begitu dari sononya. Kita sakit saudara, tahu-tahu mau satu acara sudah nggak mau datang. Ada kasih kabar panitia, Beb, ini mau diserbu, penyakitnya hilang. Tahu kenapa? Loh kenapa? Islam wal muslimin saudara. Kalau kita tidak datang saudara, nanti Islam yang dihina, kaum muslimin yang dihina. Sakit atau tidak sakit terpaksa harus datang. Untuk apa saudara? Tunjukkan kepada mereka, jangan coba-coba rendahkan Islam dan umat Islam. Betul? Takbir. Maka itu saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus muamalah. Itu Ustadz Nadir, Ustadz Andri, Ustadz Rifki, Ustadz Farhan, saudara. Begitu juga untuk saudara saya Yusuf Basalamah, saudara, dan seluruh yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Mereka tetap sabar, tetap tegar, tetap tabah untuk menggelar acara ini walaupun banyak ancaman dan tantangan saudara. Dan akhirnya acara ini berjalan lancar, berjalan penuh keberkahan. Bahkan di sini kita menyatukan umat, di sini kita ingin menjauhkan umat dari sikap radikal maupun liberal. Betul? Maka itu sekali lagi saya tanya, ceramah saya ngadu domba tidak? Pecah belah tidak? Betul? Menyatukan tidak? Mempersaudarakan tidak? Siap bersaudara, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Terima kasih atas segala perhatiannya saudara. Sekarang saya minta semua takbirnya yang serius. Ayo semua angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Angkat tangan sampai belakang. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jamaah duduk, jangan bubar sebelum ditutup doa. Setuju? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak perlu dikomentari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Jazakumullah khairan katsiran, Beb. Terakhir ditutup dengan doa kepada Ustadz Farhan. Kita persilahkan. Fadhal Ustaz. Ayo Abdurrahman, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakshif qurubana wa aslih dhata bainina wa alif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina. Allahumma jammil ahwalana saddid aqwalana wa aslih a'malana wa tahhir akhlaqana wasi' arzaqana washfi mardana waqdi bi fadlika dunana wa aslih bi karamika syu'unana waj'al ila rahmatika wa ridha fi dari karamatika munqalbana wa masarana warju'ana. Rabbana taqabbal minna waqbalna bima fina innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.